Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari tim 4 akan menjelaskan tentang perkembangan masa dewasa akhir dan masa akhir kehidupan. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang definisi perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung sistematik, progresif, dan berkesinambungan. Menurut Harlock pada tahun 2002, masa dewasa akhir dimulai pada usia 60 tahun, suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Selanjutnya, ada ciri-ciri dewasa akhir. Yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu pada efek penuaan yang beranggapan bahwa periode ini sebagai waktunya bersantai. Dan yang ketiga, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan yang lebih muda. Selanjutnya, sering dianggap lemah dan tidak begitu dibutuhkan. Namun, ada juga yang masih menghormati karena jasa-jasanya bagi masyarakat sekitar di masa lalu. Dan yang terakhir, ada penyesuaian diri yang buruk akibat sikap sosial yang negatif dari sekitar. Selanjutnya ada penjelasan tentang perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Yang pertama, jalan tertatih-tatih, badan agak sedikit membungkuk saat berjalan. Yang kedua, ada kulit di seluruh badan mengalami penuaan elastis. Yang ketiga, ada wanita payudara akan mengendur. 4. Ada rambut berwarna putih. Selanjutnya penjelasan tentang perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir. Perkembangan ini cenderung lemah dalam mengingat. Hal ini disebabkan pertama, mereka tidak termotivasi dengan kuat untuk mengingat sesuatu. Yang kedua, selanjutnya perkembangan emosi sosial masa dewasa akhir. Cenderung akan melakukan flashback terhadap kejadian-kejadian masa lalunya. Apakah mereka sudah berhasil dengan individu atau belum? Nah, ada beberapa tekanan yang membuat orang usia tua menarik diri dari keterlibatan sosial. Yang pertama, perubahan lingkungan pada masa pensiun. Yang kedua, memikirkan penyakit dan turunannya, kemampuan fisik dan mental secara berlebihan. Yang ketiga, ada cenderung dijauhi oleh orang yang lebih muda. Yang keempat, karena merasa dekat dengan kematian, orang cenderung untuk membuang semua hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, pembahasan tentang masa akhir kehidupan. Disebut juga masa tua, banyak dari kelompok ini baru memperlihatkan gejala-gejala tua setelah menginjak usia 70 tahunan atau paling cepat usia 65 tahun. Selanjutnya, ada karakteristik usia lanjut. Yang pertama, periode penurunan atau kemunduran. Yang kedua, perbedaan individual dalam efek ketuaan. Yang ketiga, ada periode pensiun. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Dan yang kelima, usia lanjut mempunyai status kelompok minoritas. Selanjutnya ada tugas-tugas. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap kondisi penurunan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun. Yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan hidupnya. Dan yang keempat, ada mengadakan hubungan yang eksplisit dengan anggota kelompok usianya. Selanjutnya, kerawanan sosial pada usia lanjut. Pembahasan yang terakhir tentang kerawanan pribadi pada usia lanjut. Yang pertama, mengalami gangguan metabolisme, peredaran darah, rematik, hipertensi, gangguan mental, penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Yang kedua, sering timbul penyakit yang tidak real, hanya dalam bayangan. Dan yang ketiga, banyak mengeluh mengenai kondisi fisiknya yang pada dasarnya ingin mendapatkan perhatian. Terima kasih teman-teman, itu saja pembahasan dari tim kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.